dibawakan oleh kelompok 4 dengan materi proteksi karyawan ya tadi ya. Sumber daya manusia. Ya, proteksi sumber daya manusia akan dimoderatori oleh saya. Keempatnya yaitu Pak Edi Nurrohman, Pak Elgin, Pak Wildan, dan Ibu Frista. Nanti akan disampaikan, nanti akan dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk mempersingkat waktu, maka dipersilahkan bagi kelompok 4 untuk memulai presentasinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perobatan baik kami pada kesempatan presentasi kali ini, kami dimulai oleh Bapak Zulfikar, seorang tokoh, salah satu tokoh. Jadi, mungkin nantinya kami justru akan banyak masukan juga dari apa yang kami sajikan ini menjadi lebih baik dan syukur-syukur bisa mendekati kesempurnaan, karena tentu saja kami belum cukup kompeten sebenarnya ya untuk bisa menjelaskan tentang apa itu proteksi sumber daya manusia, bagaimana keterkaitannya dengan manajemen sumber daya manusia. Namun kita akan coba menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mulai. Kelompok kami 4 orang, pertama saya sendiri, kemudian ada Pak Elgin, Pak Wildan, dan Bu Frista. Kita mulai dari definisi tentang proteksi sumber daya manusia. Oke. Jadi ini sebelumnya ada 4 bahasan yang akan kita bahas pada sore ini. Pertama adalah faktor apa saja yang mempengaruhi proteksi sumber daya manusia, kemudian akan dilanjutkan tentang santunan sebagai sarana proteksi SDM, kemudian tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Terakhir adalah bagaimana strategi meningkatkan kualitas kerja. Oke. Kita mulai dari pengertian proteksi sumber daya manusia. Jadi apa yang dimaksud dengan proteksi? Tentu ini sejalan dengan istilah yang digunakan, proteksi atau pelindungan. Nah, dikaitkan dengan konteks sumber daya manusia, berarti ini adalah bentuk perlindungan atau sistem perlindungan untuk para pekerja yang diberikan dalam bentuk kompensasi yang tujuannya itu untuk memberikan rasa aman, baik secara finansial, kesehatan, maupun keselamatan fisik dari para pekerja itu sendiri. Gitu ya. Jadi dengan adanya proteksi ini tentu diharapkan para pekerja itu dapat bekerja dengan tenang, dan ketika ketenangan itu didapat, tentu harapannya bisa bekerja dengan lebih maksimal dan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi yang positif dan maksimal juga untuk perusahaan. Gitu ya. Nah, ini ada 4 faktor ya, yang menentukan besar kecilnya proteksi yang diberikan kepada pekerja. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah dia dipengaruhi oleh responsibility-nya, artinya seberapa besar tanggung jawab dari pekerja tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah skill atau kemampuan, artinya ini terkait dengan bagaimana kemampuan dan keterampilan dari si pekerja itu. Kemudian yang menentukan juga adalah tentang working condition, jadi bagaimana kondisi lingkungan kerja. Terus yang keempat adalah government rule atau bagaimana ketentuan pemerintah akan perlindungan tentang pekerja. Mungkin nanti larinya bisa ke isi omnibus law yang terkini atau tentang ketentuan BPJS dan segala macam, mungkin larinya ke situ. Nah, kita akan coba bahas lebih detail satu persatu. Pertama adalah bahwa yang memengaruhi besar kecilnya pemberian kompensasi proteksi kepada pekerja adalah terkait dengan responsibility atau tanggung jawabnya. Jadi ini merupakan responsibility adalah merupakan kewajiban seorang pekerja akan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya.
tentu saja semakin tinggi responsibility atau dalam bentuk jabatan yang diemban oleh seseorang, maka akan semakin tinggi juga tanggung jawabnya gitu ya. Nah, ketika tanggung jawabnya makin tinggi, maka si pekerja ini berhak mendapatkan proteksi yang lebih besar ya. Ya, secara konkret mungkin seorang project manager dia berhak mendapatkan proteksi yang lebih besar daripada seorang site manager. Demikian juga site manager, dia juga berhak mendapatkan proteksi yang lebih besar dari misalkan engineer-nya. Engineer lebih besar daripada teknisi dan seterusnya. Kira-kira itu contoh hierarki bagaimana responsibility, besar kecilnya tanggung jawab itu berpengaruh terhadap besarnya proteksi yang didapatkan. Nah, kemudian yang kedua adalah yang mempengaruhi itu kemampuan atau skill ya. Jadi ini skill ini merupakan kemampuan bekerja dalam melaksanakan beragam tugas di pekerjaannya. Nah, beberapa literatur menyebutkan bahwa kemampuan itu dibedakan menjadi dua, ada kemampuan intelektual, ada kemampuan fisik. Intelektual itu contohnya profesi desainer, akuntan, konsultan gitu ya. Itu contoh skill atau kemampuan intelektual. Yang kedua ada juga kemampuan fisik. Contohnya seorang satpam atau tenaga keamanan, pekerja gudang yang kerjanya bongkar muat barang gitu ya. Dan kerjaan-kerjaan lain yang lebih mengedepankan kemampuan fisik gitu ya. Namun ini menurut kami itu ya sebenarnya ada satu profesi yang merupakan gabungan dari dua-duanya, di mana dia tidak cukup hanya intelektual atau tidak cukup hanya mengenal fisik, dia harus dua-duanya. Contohnya apa? Misalkan profesi seorang pilot gitu ya, itu tidak cukup pinter, tapi dia juga harus memenuhi syarat fisik, tinggi badan, kemudian kesehatan dan kecekatan gitu ya. Itu menurut kami. Cuma literatur belum ada yang menempatkan skill berdasarkan combining antara intelektual dan fisik gitu ya. Baik, kita lanjut di faktor berikutnya yang mempengaruhi besar kecilnya dari proteksi yang didapatkan. Yang ketiga adalah working condition ya, yaitu kondisi lingkungan, di mana kondisi ini bervariasi ya dan dapat mengakibatkan perbedaan proteksi yang diperlukan. Nah, di sini dibedakan menjadi kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi psikologis lingkungan kerja. Kondisi fisik misalnya bahwa seorang pekerja tambang itu tentu memiliki kondisi fisik lingkungan yang lebih berat dari pekerja kantoran gitu ya. Nah, ini dampaknya konsekuensinya tentu seorang pekerja tambang seharusnya mendapatkan perlindungan proteksi yang lebih besar. Ya. Ini contoh pengalaman kami sendiri ketika dulu pernah bekerja sebagai engineer di tengah hutan di Sulawesi gitu ya, di mana ketika akan ke lapangan kita tidak cukup membawa seperangkat alat survei gitu, tapi juga harus membawa golok, pisau, pedang gitu ya. Untuk apa? Untuk melindungi diri dari ancaman binatang-binatang buas yang masih ada pada zaman dulu itu. Itu artinya di lapangan saja kita sudah memerlukan proteksi lebih gitu, Prof. Sudah memerlukan sampai senjata tajam kita bawa. Nah, tentu di atasnya juga harus ada proteksi yang lebih dari itu ketika ternyata di lapangan terjadi failure atau disaster gitu ya. Nah, ini contoh konkret bagaimana ketika kita bekerja di lapangan itu memerlukan proteksi yang lebih besar daripada mereka-mereka yang bekerja di perkantoran gitu ya. Kondisi yang kedua adalah kondisi psikologis lingkungan kerja. Ini contohnya adalah ABK kapal. Ya. Nah, ini kebetulan ada kisah yang cukup aktual ya terkait dengan musibah tenggelamnya KRI Nenggala kemarin. Ya. Jadi saya ada cerita itu bahwa kru itu menceritakan bahwa kondisi kerja di dalam kapal selam itu sangat menguras beban psikologis. Kenapa? Karena sehari-hari hanya di dalam tabung kapal gitu aja kan, hanya melihat monitoring, nggak lihat apa-apa, tidak melihat pemandangan
laut lepas karena dia harus menyelam, bahkan semua kru laki-laki gitu kan. Ini sebenarnya sangat rentan akan tekanan psikologis, sehingga suatu ketika dari dinas itu menyertakan dokter atau psikolog gitu, Pak, untuk mengantisipasi adanya ABK atau prajurit yang depresi di tengah kedalaman gitu ya. Suatu ketika di-onboard-kan dokter atau psikolog ini, namun yang terjadi adalah bahwa ketika si psikolog dokternya itu ikut on-board di dalam kapal selam, prajurit yang baik saja itu malah si dokternya yang stres gitu. Artinya ini betul-betul memerlukan kondisi psikologis yang prima gitu, sehingga orang-orang yang bekerja di situ itu sudah semestinya memiliki proteksi yang lebih besar daripada yang mereka bekerja di lingkungan yang dalam kondisi normal. Nah, kemudian yang keempat adalah government rule. Jadi government rule ini adalah bagaimana perusahaan ini mau tidak mau dia harus tunduk pada ketentuan pemerintah dalam pemberian proteksi kerja. Nah, di Indonesia ini perusahaan harus memberikan proteksi wajib melalui badan pemerintah yang dibentuk seperti BPJS maupun jam sostek ya, ada ketenagakerjaan, ada jaminan pensiun, kecelakaan, dan lain-lain. Itu adalah 4 faktor yang menentukan besar kecilnya pemberian proteksi kepada para pekerja. Nah, berikutnya kita akan masuk di pembahasan tentang santunan sebagai sarana proteksi yang akan disampaikan oleh rekan kami, Bapak Elgin. Ya. Elgin, kami persilakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan Pak tentang santunan sebagai sarana proteksi. Nah, di sini bahwasanya ada peranan imbalan yang secara tidak langsung. Soalnya yang pertama adalah pencapaian tujuan sosial atau masyarakat, yang dimana lingkungan SDM ini selalu berkesinambungan dengan sosial dan bermasyarakat, karena lingkungan kerja atau lingkungan sumber daya manusia tidak lepas yang namanya tentang permasyarakatan tersebut. Yang kedua adalah ada pencapaian tujuan perusahaan, yaitu untuk pertamanya mengurangi kecemasan karyawan, kedua mengurangi terjadinya pemogokan karyawan, ketiga memuaskan tujuannya pekerja, keempat membantu proses perekrutan tenaga kerja, serta mengurangi perputaran karyawan dan meminimalkan biaya lembur. Nah, yang selanjutnya ada pencapaian tujuan karyawan. Di sini ada pemberian jaminan asuransi, Pak. Bagaimana di sini ada asuransi kesehatan. Di antaranya ada asuransi medis, perawatan yang diatur, jenis jaminan kesehatan lainnya berupa sekarang ini asuransi penglihatan, asuransi gigi, asuransi kesehatan, dan lain-lain. Yang mungkin asuransi kesehatan itu sekarang sudah menjadi satu hal kewajiban bagi perusahaan untuk bisa membayarkan jaminan kesehatan untuk para pekerjanya tersebut. Bahkan diatur oleh peraturan perundang-undangan tersebut, Pak. Dan yang selanjutnya ada asuransi jiwa, serta ada asuransi karena ketidakmampuan fisik atau mental karyawan. Dan yang terakhir adalah jaminan asuransi lainnya. Mungkin di luar dari yang tadi. Nah, selanjutnya adalah jaminan keamanan karyawan, di mana karyawan pun harus bagaimana bekerja secara nyaman, enak, dan serta jelas ke depannya ketika dia bekerja, dan ketika dia mungkin setelah bekerja tuh ada suatu jaminan yang bisa diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu di sini ada jaminan pensiun, di mana jaminan pensiun merupakan salah satu program perusahaan dalam rangka memberikan jaminan keamanan bagi karyawan yang sudah tidak produktif kembali. Mungkin sebagai satu apresiasi yang di mana karyawan tersebut sudah bekerja sekian lama di perusahaan ini, perusahaan otomatis memberikan suatu dana pensiun yang diberikan ketika nanti karyawan sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. Umur berapa tahun pensiun untuk karyawan? Untuk karyawan macam-macam, tergantung itu ya Pak, tergantung kebijakan perusahaannya, rata-rata mungkin. Yang umum? Ya. Yang umum? Kalau yang umum kurang lebih Pak di usia 55 ke atas, Pak. 55 ke atas. Oke. Ya. Selanjutnya adalah masa pensiun dan lembaga dana pensiun.
Nah, di sini yang keempat ada tunjangan berupa istirahat kerja atau istirahat selama jam kerja on the job breaks. Nah, di sini tuh ada mungkin tidak bisa suatu karyawan itu seharian full tanpa melakukan istirahat gitu, Pak. Jadi namanya tuh ada di mana perusahaan itu mengatur jadwal istirahat karyawan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah cuti sakit, serta ada cuti dan liburan bebas dari kehadiran dan atau asuransi pengangguran. Nah, yang kelima ada tunjangan berupa pengaturan kerja. Pertama ada waktu kerja yang lebih pendek, yang kedua ada fleksibilitas waktu, dan yang ketiga ada pembagian kerja. Nah, di sini Pak ada beberapa dan semuanya ada beberapa bentuk santunan pekerja. Yang pertama santunan pendidikan, santunan keuangan, santunan sosial. Sepertinya kan santunan pendidikan itu biasanya karyawan itu selalu memberi reward kepada karyawan atau mempunyai anak yang mungkin berprestasi bisa diajukan oleh karyawan tersebut kepada perusahaan untuk bisa diberikan suatu apresiasi dari perusahaan tersebut untuk anak karyawan tersebut, Pak. Seperti itu. Dan yang selanjutnya ada masalah administrasi. Di sini menjelaskan tentang menetapkan paket tunjangan, menyediakan fleksibilitas tunjangan, mengkomunikasikan paket tunjangan, serta mengelola dan mengurangi biaya tunjangan. Nah, mungkin yang selanjutnya akan disampaikan materinya oleh Pak Wildan, Pak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Agin. Baik, saya lanjutkan mengenai perlindungan keselamatan kesehatan pekerja. Menurut Ghazali tahun 2005, 46 proteksi menyangkut beberapa hal. Yang pertama itu nomor satu itu perlindungan yang berhubungan dengan masalah keuangan, dan yang kedua adalah perlindungan yang berhubungan dengan keamanan fisik karyawan. Nah, perlindungan yang berhubungan dengan masalah keuangan adalah perlindungan yang berhubungan perlindungan yang diberikan dengan bentuk santunan, jaminan sosial, kompensasi ketiadaan pekerja, biaya medis, dan kompensasi pekerja. Lalu ada perlindungan yang berhubungan dengan keamanan fisik karyawan, yaitu dalam rangka memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan kerja. Nah, pemerintah biasanya ini mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan fasilitas yang memadai demi menjaminnya keamanan kerja serta memberikan jaminan finansial apabila memang karyawan tersebut mengalami kecelakaan kerja. Next, Pak. Lalu di sini ada pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, pentingnya keselamatan kesehatan kerja ini apabila jika perusahaan dapat menurunkan tingkat dan beratnya kecelakaan kerja, penyakit dan hal yang berkaitan dengan stres, serta mampu meningkatkan kualitas kehidupan serta kerja para pekerja, kinerja perusahaan akan semakin efektif. Nah, peningkatan ini akan menghasilkan beberapa hal, yaitu seperti meningkatnya produktivitas. Nah, karena menurunnya jumlah hari kerja yang hilang. Lalu yang kedua ada meningkatnya efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen lagi. Lalu ada lagi menurunnya biaya kesehatan dan asuransi. Lalu tingkat kompensasi pekerja dan pembayaran langsung yang lebih rendah karena menurunnya pengajuan klaim. Lalu ada lagi yang terakhir, yang kelima, fleksibilitas dan adaptabilitas yang lebih besar sebagai akibat dari meningkatnya partisipasi dan rasa kepemilikan. Dan yang terakhir adalah rasio seleksi tenaga kerja yang lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Next, Pak. Lalu di sini ada kerugian lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak sehat. Nah, ini dapat menyebabkan jumlah biaya yang besar sering muncul karena ada kerugian akibat kematian dan kecelakaan kerja. Jadi lebih besar seperti itu. Kalau misalkan memang tidak ditanggungi oleh asuransi atau jaminan keamanan pekerjaan, biasanya perusahaan akan lebih besar memunculkan biaya tersebut. Nah, di sini akan memberikan kerugian menderita penyakit yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan. Nah, hal ini yang dapat mengakibatkan yang pertama adalah gangguan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, yang ini baik aspek fisik maupun sosio-psikologis. Lalu lingkungan pekerja, lalu ada yang kedua adalah kecelakaan kerja perusahaan. Nah, di sini biasanya cenderung mempunyai tingkat kecelakaan kerja yang tinggi daripada yang lainnya.
Lalu ada yang ketiga adalah kualitas organisasi. Tingkat kecelakaan berbeda secara substansial menurut jenis industrinya seperti itu. Lalu yang pekerja yang keempat adalah pekerja yang mudah celaka sebagai ahli menunjuk pekerja sebagai ahli menunjuk pekerja sebagai penyebab utama terjadinya kecelakaan. Nah, kecelakaan bergantung pada perilaku pekerja tersebut dari tingkat bahayanya dalam lingkungan pekerja dan semata-mata hanya nasib saja seperti itu. Lalu yang terakhir adalah stres pekerjaan. Nah, penyebab umum stresnya biasanya adalah supervisor atau atasannya, salari atau gajinya, serta keamanan dari pekerjaan tersebut. Next, Pak. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Frista. Terima kasih. Pak Wildan. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kualitas karyawan. Untuk menentukan apakah suatu strategi efektif atau tidaknya, perusahaan dapat membandingkan insiden, kegawatan, dan frekuensi penyakit-penyakit dan kecelakaan sebelum dan sesudah strategi tersebut diberlakukan. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai antara lain, yang pertama itu ada memantau tingkat keselamatan dan kesehatan kerja dengan cara menyimpan catatan insiden-insiden kecelakaan dan kasus penyakit yang terjadi pada perusahaan. Yang kedua ada tingkat insiden. Indeks keamanan industri yang paling eksplisit adalah tingkat insiden yang menggambarkan jumlah kecelakaan dan penyakit dalam 1 tahun. Yang ketiga ada tingkat frekuensi, mencerminkan jumlah kecelakaan dan penyakit setiap 1 juta jam kerja, bukan dalam tahunan seperti tingkat insiden. Yang keempat ada tingkat kegawatan, menggambarkan jam kerja yang hilang karena kecelakaan atau penyakit. Yang kelima ada mengendalikan kecelakaan. Cara terbaik untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan kerja adalah dengan merancang lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga kecelakaan tidak akan terjadi. Yang keenam ada ergonomis. Meningkatkan keselamatan kerja adalah dengan cara membuat pekerja itu sendiri menjadi lebih nyaman dan tidak terlalu melelahkan. Yang ketujuh ada pengubahan tingkah laku. Dalam hal ini dilakukan dengan beberapa strategi, diantaranya adalah yang pertama dengan mengurangi timbulnya penyakit. Slide selanjutnya Pak Edi. Kemudian yang kedua adalah dengan penyimpanan catatan, mewajibkan perusahaan untuk setidak-tidaknya melakukan pemeriksaan terhadap kadar bahan kimia yang terdapat dalam lingkungan dan menyimpan catatan mengenai informasi yang terperinci tersebut. Kemudian yang ketiga ada memantau kontak langsung. Pendekatan yang pertama dalam mengendalikan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan adalah membebaskan tempat kerja dari bahan-bahan kimia atau racun dengan satu pendekatan alternatif, yaitu dengan memantau dan membatasi kontak langsung. Yang keempat ada penyaringan genetik. Adalah pendekatan yang mengendalikan penyakit-penyakit yang paling ekstrim sehingga sangat kontroversial. Yang kelima ada mengendalikan stres dan kelelahan kerja. Kemudian yang keenam ada meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan atau setidaknya memprediksi apa yang akan terjadi di masa akan datang. Yang ketujuh ada mengembangkan kebijakan-kebijakan kesehatan kerja. Yang kedelapan ada menciptakan program-program kebugaran. Demikian presentasi dari kelompok 4. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman semua, peserta kuliah hari ini, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4, materi presentasi proteksi sumber daya manusia. Tadi kita simak bahwa betapa pentingnya proteksi sumber daya manusia untuk memastikan keselamatan, juga keamanan tenaga kerja yang harapannya kemudian dengan tenaga kerja yang terlindungi, maka akan juga meningkatkan produktivitas bagi perusahaan. Baik, presentasi hari ini akan kita lanjut dengan diskusi, dan diskusi akan kita buka. Untuk di sesi pertama, kita akan berikan kesempatan bagi dua penanya dulu, ya.
bagi dua penanya yang bisa ditanyakan, dan nanti akan diberikan kesempatan bagi kelompok 4 untuk memberikan jawaban dan penjelasan. Silahkan teman-teman semua. Ayo, bertanya. Kalau ada Pak Edi itu pada takut nanya, Pak. Enggak, ini sekian sama moderatornya, Pak. Ayo. Oke, terima kasih. Nah, jadi yang pertama tentu baik ya, dari Mas ya. Bu Siti Rubia, Pak Bong. Izin Pak Zul. Kayaknya udah typing. Oh, Pak Suryanto ya. Oke. Baik, silahkan. Bentar dulu. Mohon izin mungkin belum bisa menampilkan tampilan layar. Mohon maaf, bentar dulu. Ini Pak Zul, mohon semacam tanggapan kaitannya dengan proteksi karyawan ya. Kan kalau kita ketahui di semacam Gojek atau Grab gitu kan ya, atau konsen. Anak konsen. Bertanya bapaknya. Di skip dulu deh. Anak konsen ya. Oke. Ayo udah. Yes. Ayo. Kok hilang suaranya? Iya, mohon izin tadi ada sedikit gangguan. Oke. Oh, Prof, ya mohon maaf. Oke, biasa. Anaknya. Iya. Oke, Ya ini Prof, teman-teman mohon izin dari kelompok berapa tadi? 3 ya? Iya, kaitannya dengan kelompok 4, mohon maaf. Untuk proteksi kinerja ya, kaitannya dengan tadi yang beberapa semacam perlindungan karyawan seperti itu ya, dan yang kita ketahui, yang saya ketahui terutama ya beberapa informasi kaitan dengan perlindungan karyawan dalam hal ini driver online gitu ya, driver atau Gojek atau Grab itu kan ya, mereka status pekerjaannya itu memang bukan karyawan ya, tapi lebih kepada mitra kerja ya, sehingga proteksi untuk mereka bisa dibilang kan sangat minim ya. Bahkan kalau yang pernah saya baca kaitan dengan kasus yang terjadi sering kecelakaan gitu ya, itu lebih sering itu dibebankan kepada pengemudinya ya, karena mungkin mereka yang menjadi tanggung jawab kaitannya dengan penumpang, sehingga apabila terjadi kecelakaan juga apabila diklaim ke perusahaan, tetap yang bertanggung jawab lebih itu kepada drivernya kayak gitu. Nah, mohon tanggapannya kaitannya dengan sistem pelindungan kerja yang dilaksanakan pada perusahaan digital seperti Gojek atau Grab gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Suryanto. Jadi saya bantu rangkumkan bagaimana tanggapannya kelompok 4 terkait dengan proteksi tenaga kerja atau SDM di perusahaan-perusahaan startup ataupun perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan mitra dalam bekerja, karena posisinya memang bisa dipahami seringkali dianggap lemah dan ada kesan bahwa mitra tenaga kerja itu bisa diperlakukan atau perlindungannya kurang memadai. Tanggapannya seperti apa? Kita coba jawab dulu atau mau langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya? Izin, Prof? Silakan. Mau yang 2 dulu boleh? Mau dijawab dulu silakan. Ya. Izin nanya, baik, kalau begitu kita, ya silahkan, Bu. Jadi Ruby. Yang kita tahu seringnya tuh kalau di lapangan itu pekerja-pekerja itu tidak mematuhi SOP, dan
sangat disayangkan ketika tidak mematuhi SOP itu terjadi kecelakaan. Nah, seberapa jauh sih sikap perusahaan jika terjadi seperti itu? Apakah kecelakaannya masih ditanggung perusahaan atau kecelakaannya itu ditanggung oleh karyawannya? Karena kan emang itu kesalahan dari karyawan kan, karena tidak mematuhi SOP seperti mestinya nih kalau pegawai PLN yang benerin tiang listrik di jalan itu kayak pakai sepatu khusus, jaket khusus, helm. Nah, di keadaan kondisi nyatanya itu karena mungkin sudah terbiasa, jadi mereka menghiraukan hal-hal seperti itu. Jadi masih pakai sepatu biasa atau bahkan nggak pakai helm kayak gitu. Seberapa jauh proteksi perusahaan terhadap kecelakaan yang sifatnya seperti itu? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Ruby, dibantu rangkumkan pertanyaannya. Jadi ketika ada karyawan, case-nya dia ternyata tidak mematuhi SOP, tapi mengalami kecelakaan kerja, bagaimana apakah itu menjadi tanggung jawab perusahaan atau perusahaan lepas tangan ya, bahwa itu kesalahan karyawan begitu. Baik, 2 pertanyaan telah kita terima, silahkan kelompok 4 untuk menjawab 2 pertanyaan yang tadi ditanyakan. Silahkan. Dipersilakan Pak Wildan atau Pak Elgin untuk jawab dulu. Baik Pak, lagi itu dulu merangkai jawaban dulu Pak. Oke. Oke, bagi. Siapa yang jawab 1, 2? Sambil nunggu jawaban dari Pak Wildan nanti. Jadi kalau dalam pandangan saya tentang pertanyaan pertama yaitu bagaimana proteksi dalam kasus driver Gojek atau Grab gitu ya, yang mana statusnya adalah mereka bukan karyawan dari Gojek atau Grab, melainkan sebagai mitra. Nah, kalau menurut pendapat saya pribadi yang mungkin ini keliru gitu ya, karena status mereka jelas bukan karyawan, yaitu hanya sebagai mitra. Jadi menurut saya itu tergantung dari bagaimana perjanjian kontrak kerja antara si driver dengan Gojek gitu ya. Karena si driver ini kan posisi sebagai mitra, sebagai rekanan kan gitu kan. Jadi ketika mereka bekerja sama tentu saling mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Masuk ketika di jalan ada kecelakaan, ada pelanggaran, siapa yang tanggung jawab, itu tentunya ada dalam perjanjian itu. Pak, sampai saat ini saya belum pernah melihat atau mendapatkan dokumen apa isi perjanjian antara Grab Gojek dengan si mitra. Saya nggak tahu, barangkali teman-teman ada yang pernah dapat atau pernah nyoba jadi mitra mereka gitu ya, mohon di share ke kami gitu ya, isinya seperti apa sehingga kita bisa mereview kelebihan dan kekurangannya. Tapi yang jelas garis bawah saya adalah status mereka bukan karyawan, sehingga posisinya itu seperti ini, seperti wirausaha, itu wira swasta, sebagai individual gitu ya, sebagai entrepreneur lah gitu ya, atau profesional independen yang profesinya sebagai driver mitra dari Grab, sehingga ketika ada apa-apa ya mungkin tanggung jawabnya ada di dia sendiri, tapi itu tentu kembali kepada isi perjanjian tadi. Apakah ketika seorang driver Gojek ngangkut penumpang terjadi kecelakaan atau motornya hilang, motornya penyok, itu ditanggung sendiri atau kemudian atau mungkin sharing dengan Gojek, ya, saya tidak tahu di perjanjian seperti apa. Tapi menurut saya selama si driver itu bukan karyawan dari Gojek, maka tidak semestinya Gojek harus bertanggung jawab terhadap proteksi ke si karyawan itu. Itu mungkin pendapat yang salah. Silakan teman-teman lain untuk menyampaikan, barangkali ada yang lebih akurat. Oke. Silahkan bagi kelompok 4 yang lain untuk menambahkan.
Baik Pak, izin menjawab sedikit yang tentang Ya, dari oke. Ibu Ruby ya. Oke. Nah, tadi mungkin sempat disinggung bagaimana sih sikap perusahaan ketika karyawannya itu melanggar SOP yang sudah apa tuh? Yang sudah dirancang oleh perusahaan, tetapi karyawan tersebut itu melanggar SOP tersebut yang akhirnya mungkin bisa jadi karyawan tersebut terjadi kecelakaan sebagai macamnya. Terus bagaimana sih sikap sikap perusahaan untuk mengklaim asuransi tersebut atau bagaimana tadi pertanyaannya Pak? Pertanyaannya Ya, Pak, jadi tadi ditanyakan oleh Bu Ruby, jika terjadi kecelakaan kerja terhadap karyawan, yang kemudian diketahui bahwa kecelakaan kerja tersebut terjadi karena karyawan tidak mengikuti SOP. Nah, jadi apakah itu tetap menjadi tanggung jawab perusahaan atau itu memang dikembalikan ke tanggung jawab karyawan sendiri? Tanggapannya seperti apa dan bukan tanggapan, artinya harusnya itu seperti apa, begitu Pak Elgin? Ya, baik Pak. Mungkin sih sebenarnya kan kembali kepada karyawan tersebut sebenarnya Pak. Tapi mungkin ketika mengklaim suatu asuransi bagi keselamatan perusahaan biasanya itu ada aja Pak akal-akalan mungkin karyawan dibebankan kepada pihak ketiga, kan mungkin di perusahaan tersebut bisa jadi klaim asuransi jaminan tersebut itu kan dilimpahkan kepada pihak ketiga ya Pak ya. Seperti halnya jaminan kesehatan, jaminan pekerjaan, jaminan kerjaan dan sebagainya macamnya biasanya itu kan dilimpahkan kepada pihak ketiga, biasanya kan ada juga dari pemerintah atau swasta. Nah, meskipun ketika karyawan tersebut kecelakaan dalam bekerja dan mungkin bisa jadi kecelakaan, bisa jadi bisa mengklaim suatu pekerjaan tersebut itu adalah suatu kecelakaan perusahaan. Di luar ternyata dia itu adalah melakukan pelanggaran SOP terhadap pekerjaan tersebut, Pak. Kayak mungkin kalau di pabrik banyak sekali kan akal-akalan ketika perusahaan itu, ketika karyawan itu bisa izin tidak masuk kerja gara-gara mungkin dia sakit, akhirnya bikin surat sakit yang palsu dan sebagainya macamnya, mungkin banyak terjadi sekarang di perusahaan-perusahaan garmen yang besar-besar itu kan ada aja gitu akal-akalan bagaimana karyawan tuh tidak masuk kerja tetapi dapat tunjangan atau dapat asuransi kesehatan tersebut gitu Pak. Jadi sebenarnya sih lebih terhadap kesadaran bagaimana karyawan tersebut itu mematuhi SOP yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, dan amit-amitnya kan jangan sampai terjadi kecelakaan yang bisa menimpa karyawan tersebut gitu. Jadi mungkin sikap perusahaan bisa jadi kalau asuransi, kalau jaminan tersebut bisa jadi diklaimkan, bisa jadi, tetapi tentang peneguran atas kecerobohan karyawan bisa jadi ada peringatan bagi perusahaan tersebut kepada karyawan tersebut begitu. Oke. Baik, jadi mungkin kalau Pak Elgin lebih ke karyawan ya Pak ya, dan perusahaan juga harus situasional mungkin melihatnya begitu. Ada beberapa yang memang layak untuk diambil alih oleh perusahaan, ada dalam beberapa case itu dikembalikan lagi ke karyawan ya begitu Pak Elgin? Iya betul Pak. Ya, baik begitu Bu Ruby, bagaimana, apa sudah terpuaskan rasa penasarannya? Oke. Atau teman-teman yang lain khawatir ada jawaban saya yang keliru bisa menambahkan. Silakan kelompok lain untuk menambahkan. Silakan Pak. Boleh mau nambahkan Pak? Iya. Silakan Pak Wildan. Iya, jadi gini, mungkin hampir sama kayak Pak Elgin, cuma kan untuk kayak seperti mengklaim dari asuransi seperti itu kan, kayak misalkan contohnya waktu itu tuh di kantor saya tuh ada sopir untuk nabrak pembatas jalan. Nah, itu memang perusahaan dulu yang mengklaimnya kayak gitu, jadi pakai uang perusahaan dulu, atau memang kalau supirnya itu terkena kayak kecelakaan kerja lalu di rumah sakit kan itu biasanya supir juga udah di cover sama asuransi sih. Jadi kalau misalkan emang kesalahan SOP atau apapun itu mungkin kan bisa diklaim, tapi kan nanti masuk ke kinerjanya itu sih, ke kinerja sopirnya itu, apakah memang penilaian KPI-nya udah bagus apa enggak gitu kan. Maksudnya kayak kalau untuk klaim untuk kecelakaan kerja kan setiap karyawan sudah pasti ada yang memang diberikan sebuah asuransi atau ada yang tidak gitu kan. Tapi balik lagi ke KPI kayak gitu. Kalau misalkan tidak mematuhi SOP lalu terjadi kecelakaan, memang bisa diklaim, terus kita nggak usah bayar jadi perusahaan yang menanggung. Tetapi kan kinerja kita yang memang terlihat buruk. Seperti itu sih. Itu aja mungkin dari saya.
Oh, jadi kalau misalnya tidak sesuai SOP dan terjadi kecelakaan masih diklaim sama perusahaan ya. Jadi Kalau itu perusahaan saya sih, tapi nggak tahu yang lain. oke. Saya boleh tanggapin, Pak? Maaf, Boleh? Arju. Boleh berarti, ayo. Iya. Boleh, Bu. Dengan senang hati biar meriah ini, Bu. Berarti Suasana panjang diskusi ini. pertanyaan. Salah ya. Iya, Pak, ini panjang betul. Ya, Pak, pengalaman saya tadi kan Ibu Ruby bertanya apakah karyawan menerapkan SOP, menjalankan SOP atau tidak jika terjadi kecelakaan, apakah di cover atau dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Pengalaman saya itu, Ibu, walaupun dia menjalankan SOP atau tidak, selama saya bekerja di perusahaan-perusahaan itu, tetap perusahaan itu mengcover dan bertanggung jawab. Jadi tidak memandang selama dia ada di lingkungan kerja, itu pasti dipertanggungjawabkan kalau terjadi kecelakaan kerja. Bahkan pada saat saya di PT Tobu, kawasan industri Pulau Gadung, itu ada salah satu karyawan waktu itu pas jam pulang kerja, tapi dia mau periksa mesin-mesin yang ada di produksi. Ternyata dia lupa pada saat mesin sudah off, itu masih berjalan sedikit. Jadi tidak mungkin dia berhenti. Waktu itu agak maghrib, dan itu pulang kerja itu jam 5. Waktu itu ketarik celananya, masuk setengah dari badannya. Sampai dia menahan, itu udah benar-benar, maaf, kemaluannya sekarang semua kaki habis waktu itu. Jadi Bapak itu benar-benar habis, benar-benar. Untungnya ada orang maintenance waktu itu keliling karena memang udah jam pulang kerja, dan semua daging-dagingnya berceceran di mesin sana, mesin situ. Nah, kita bawa waktu itu salah satu rumah sakit di Jakarta Timur karena dekat, memang di tidak jauh dari kawasan industri Pulau Gadung. Nah, itu biaya yang ditanggung itu saya lihat itu benar operasi berkali-kali. Waktu itu masih belum ada belum jadi BPJS, tapi masih jam sostek. Itu cuma sebagian ya, asuransinya waktu itu sebagian. Itu semua ditanggung, biaya gaji dia, biaya waktu itu hampir setahun dia terus melakukan, karena habis, udah badannya separuh itu habis gitu. Jadi keluarganya tetap ditanggung sama perusahaan. Jadi perusahaan tetap bertanggung jawab dengan kecelakaan walaupun itu udah jam kerja, tapi masih di lingkungan kerja biasanya perusahaan itu masih bertanggung jawab seperti itu. Jadi pernah salah satu lagi saya bekerja di salah satu perusahaan yang Sinar Sakti Metalindo, itu tangan. Jadi tangan mesin dia tidak sengaja, tapi jarinya waktu itu cuma jarinya yang masuk keputus. Itu juga sama dipertanggungjawabkan. Padahal itu nggak boleh, ada aturan SOP yang sudah harus dilakukan. Tapi mereka lalai, namanya karyawan kadang-kadang nggak apa-apa langsung. Tapi tetap ya perusahaan itu bertanggung jawab. Jadi selama saya bekerja itu semua terjadi kecelakaan, karena itu pasti perusahaan-perusahaan yang manufacturing pasti banyak sekali kecelakaan kerja yang terdapat di situ, dan semua dipertanggungjawabkan. Baik, itu aja. Oke, Bu, makasih. Demikian. Baik, menarik ini tambahan dari Bu Liberty. Jadi pandangan Bu Liberty justru berbeda dengan tadi yang disampaikan oleh beberapa anggota dari kelompok 4 ya. Yang penting selagi ada di lingkungan kerja itu harusnya menjadi tanggung jawab perusahaan, begitu ya, pengalaman Ibu di kantornya. Iya, Pak. Iya. Begitu. Selama ini Nah, ini semua menarik ini. Ini Silahkan kelompok 4 boleh menanggapi. Mungkin perlu diperluas lagi itu, apakah hanya sebatas di lingkungan kerja? Bagaimana kalau pelanggarannya itu di luar lingkungan kerja, Bu? Nah, iya itu. Kayak sopir kan nggak di lingkungan kerja. SOP harus di lingkungan kerja. Kalau sopir kayak sopir truk gitu lagi nganter barang, kalau misalkan kecelakaan kerja itu kan di luar lingkungan kerja, itu kayak gimana? Gimana, Pak? Ya kalau misalkan kan mungkin maksudnya bukan di lingkungan kerja aja, mungkin lagi pada saat kerja mungkin ya, Bu ya. Iya, tapi pada saat kerja maupun tidak saat kerja, tapi dia berada di lingkungan kerja, biasanya perusahaan selalu bertanggung jawab. Misalnya, Pak,
terkadang ada supporter yang baru dari parkir mau pulang. Ternyata di sana itu ada mungkin barang yang tadi digeletakkan di mana, ternyata ada, misalnya naik mobil atau motor ke ini dan dia kecelakaan, itu biasanya dipertanggungjawabkan juga, Pak. Yang penting dia masih di lingkungan kerja. Gitu. Karena itu memang biasanya yang saya pengalaman, Pak, itu selalu dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Jadi tidak terlepas begitu saja, tidak. Bahkan kalau yang saya tahu, kalau misalnya aturan yang nggak tahu Pak Jul ya Pak, benar apa enggak? Kalau misalnya BPJS tenaga kerja, saya kan masuk mandiri ya Pak, jadi saya tidak di cover lagi sekarang sama perusahaan, saya memang minta sendiri gitu Pak. Jadi BPJS tenaga kerja, jam kita kerja kalau dulu ya, jadi berangkat kerja kita berapa kilometer jaraknya itu, kalau kecelakaan di jalan, walaupun itu masih rencananya mau berangkat kerja, itu masih ditanggung loh. Kalau pakai BPJS tenaga kerja, gitu. Dianggap kecelakaan kerja, tapi nggak tahu pastinya karena saya belum pernah ngalamin. Amin ya Pak. Tapi itu yang diterangkan. Tapi itu amin. Tapi itu yang diterangkan. Begitu Bapak. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Liberty. Iya. Kalau BPJS kan mungkin mau urusan pribadi sakit datang ke dokter diterima juga lah BPJS. Oke, bagus. Lanjut. Iya. Gimana kelompok 2 ada lagi yang mau ditambahkan? Selanjutnya izin ketum kita lanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu agenda. Kalau begitu kita sambil membuka juga untuk pertanyaan berikutnya boleh bagi teman-teman sekalian yang ingin menanyakan terkait materi yang tadi dipresentasikan tentang proteksi SDM, keselamatan kerja, lingkungan kerja, pensiun, jaminan, santunan, dan lain sebagainya. Silahkan dipersilahkan. Pak Zul, nitip pertanyaan ini Pak Zulnya. Kalau kita, kalau kita setelah saya dengar, apakah proteksi karyawan atau SDM itu sama nggak dengan kesejahteraan Pak Zul ya? Dengan satu istilah kesejahteraan seluruhnya itu apa sama? Atau tidak? Atau ada hubungannya gitu? Itu titipan aja pertanyaan untuk kelompok 4. Baik, kelompok 4. Nah ini, ayo loh. Apakah proteksi itu dengan kesejahteraan sama atau tidak? Sama atau tidak? Karena tadi ada psikologis, ada proteksi. Saya ikut meramaikan juga nih Pak Jul. Oke. Silakan kelompok 4. Halo, Pak Jul, saya ikut meramaikan pertanyaan selanjutnya, Pak. Pak Riswanto itu. Oke, Pak. Ini tadi saya menarik di slide-nya Pak Ergin, Pak. Ada beliau sempat mempresentasikan terkait pengangguran, Pak. Ya. Terkait tunjangan pengangguran ya, kalau nggak salah tadi, karena saya nggak dapat slide-nya gitu kan. Itu bisa dijelaskan kembali nggak, Pak? Itu aja sih Pak pertanyaannya. Gimana Pak? Bisa dijelaskan lagi, didetailkan lagi gimana? Iya, tadi di slide-nya Pak Elgrin ya ada terkait ngebahas ada pengangguran Pak, ya pengangguran. Bisa nggak di slide, bisa dibuka kembali nggak Pak slide-nya Pak? Saya masih tetap punya santunan pengangguran Pak, santunan pengangguran. Boleh, kelompok 4 untuk membuka kembali slide-nya. Paling tidak sebagai mantan ketua umum Silahkan kelompok 4 yang tadi memegang slide-nya. Pak Edi. Nanyanya kelas berat semua ini untuk kelompok 4 ini. Aduh. Intinya sih ini Pak Jul mungkin ya, tadi ada membahas terkait santunan pengangguran gitu kan. Nah itu aja yang minta dijelaskan kembali yang dimaksud dengan santunan pengangguran itu seperti apa gitu dalam dunia
pekerjaan ini Pak. Itu aja sih Pak, lebih ke arah. Baik. Jadi mohon kelompok 4 dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan santunan pengangguran, terus kemudian seperti apa, bagaimana cara melaksanakan hal tersebut dan mengimplementasikan hal tersebut dalam pengelolaan SDM. Begitu ya, Pak Aris ya. Betul Pak Jul, itu Pak. Terima kasih Pak Jul. Ya. Baik. Izin menjawab Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi bukan santunan pengangguran itu seperti halnya itu dana PHK yang dikeluarkan oleh perusahaan Pak. Mungkin seperti itu sih. Jadi dana yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada karyawan yang kena PHK. Maksudnya dana ini Pak, dana sejenis kayak bukan pensiun namanya ya, balas jasa dari perusahaan. Iya, betul Pak. Pesangon gitu ya. Pesangon Pak, pesangon. Iya. Pesangon. Santunan pengangguran jadi gimana Pak? Pesangon itu ya? Ya, kalau pesangon kan lebih ke arah ketika kita di PHK dengan dari satu perusahaan itu sebagai kompensasi dari suatu dari kebijakan yang diterapkan perusahaan ya, yang mengacu pada undang-undang pemerintah kan. Gitu Pak ya. Bagaimana Pak Aris? Iya, jadi kalau pesangon kan lebih ke arah ini kan, mengacunya ke undang-undang pemerintah terkait PHK kan. Ini konteksnya sama dengan itu Pak ya, pengangguran tadi, tunjangan pengangguran. Iya Pak, sebentar Pak, saya lagi info dulu slide-nya Pak. Mohon maaf Pak, kepada Pak Edi bisa di-share screen-nya Pak. Mohon izin tadi saya bicara ternyata mikrofonnya belum dinyalakan ini. Saking semangatnya Prof. Silakan Pak Elgin, slide-nya. Mohon maaf Pak, saya slide-nya di Pak Edi. Ya. Jadi tadi itu Pak ada di bagian di bab 7 itu sebenarnya ada masalah administratif ya Pak ya. Ada penetapan paket tunjangan, menyediakan fasilitas tunjangan, mengkomunikasikan paket tunjangan serta mengelola dan mengurangi biaya tunjangan. Di sini tuh tadi bukan ada bahwasanya itu bukan santunan. Saya lagi cari-nyari yang santunan pengangguran mana gitu. Kalau di slide sih nggak ada santunan buat pengangguran ya Pak. Ada juga asuransi pengangguran. Terus ada tentang masalah administrasi tentang menetapkan paket tunjangan. Iya, mohon maaf Pak, saya masih bingung untuk yang slide-nya yang mana. Masih dicari-cari juga. Ini. Iya, mohon maaf Pak. Ya udah, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ya, teman-teman ada yang bisa menambahkan. Ini kebetulan on-nya lagi di HP Pak, mohon maaf sekali. Baik, nggak apa-apa Pak Elgin. Ya, terima kasih Pak. Atau boleh mungkin ini kita beri kesempatan bagi teman-teman lain di luar kelompok ya, Prof. Itu slide-nya tentang tunjangan berupa istirahat kerja. Ada cuti sakit, santunan pengangguran,
bebas dari kehadiran, dan asuransi pengangguran. Oh ya, asuransi pengangguran ya Pak ya? Yang dimaksud itu? Iya, asuransi pengangguran. Itu masuknya di tunjangan berupa istirahat kerja. Karena tidak kerja, maka dia dapat asuransi pengangguran. Yang ditanyakan itu bukan? Betul Prof. Ya. Asuransi pengangguran ya? Oke. Slide ke berapa itu? Slide ke itu tuh. Silakan Pak Elgin. Ya, siapa yang menjawab? Baik Pak, izin menjawab sedikit. Mungkin kalau ada jawaban yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Dan di sini itu asuransi pengangguran itu di mana perusahaan itu di pihak ketiga itu menyediakan suatu asuransi di mana suatu karyawan tersebut itu kehilangan pekerjaannya. Bahwasanya itu mungkin saya baru bahwasanya juga baca juga ada bahwasanya itu asuransi di mana ketika karyawan itu kehilangan pekerjaannya itu ada namanya itu asuransi pengangguran yang diberikan oleh pihak penjamin asuransi terhadap karyawan tersebut, seperti itu Pak. Seperti halnya asuransi yang lainnya Pak. Ketika asuransi sakit, mungkin asuransi ketika kecelakaan, dan mungkin ini ada program yang namanya itu asuransi pengangguran ketika karyawan tersebut itu kehilangan suatu mata pekerjaannya. Itu Pak. Dan teman-teman yang lain bisa menambahkan dari jawaban saya. Mungkin menambahkan Pak Elgin mengenai asuransi pengangguran sih, mungkin sepengetahuan saya ya, menurut saya itu kalau salah mohon koreksi, mungkin kayak seperti BPJS Ketenagakerjaan sih. Kayak misalkan contohnya adalah kalau misalkan saya keluar dari perusahaan ini lalu saya mau misalkan saya keluar lalu saya tidak bekerja, mungkin kan bisa BPJS Ketenagakerjaan tersebut kan asuransi yang bisa kita cairkan seperti itu kan, tinggal berapa limitnya, berapa lama bekerja, berapa juga limit yang bakal didapat sih, seperti itu. Kalau misalkan udah dapat kerjaan, asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya di perusahaan sebelumnya itu mau diamalgamasi atau emang mau dicairkan, seperti itu sih. Itu mungkin pendapat saya sih. Demikian Pak Aris, bagaimana Pak Aris? Masih mau menanggapi? Oke, sudah cukup Pak Jul. Ya, terima kasih Pak. Nggak tega ya Pak Aris ya? Takut dibalas sama Pak Edi. Pak Edi kalau nanya suka kejam soalnya. Kayaknya takut sama Pak Edi Pak, kalau dijawab sama Pak Edi kayaknya sekatemat Pak. Edinya lagi hilang kayak ini. Kemana ya Pak Edi tumbenan? Baik, kelompok 4 tadi titipan pertanyaan itu dari Prof. Oh iya. Silakan. Kesejahteraan itu apa kira-kira? Sama apa tidak? Atau beda? Mungkin, kalau beda, apa bedanya? Kayak kalau dapat, maksud Prof, maksud Prof adalah si jaminan proteksi ini menambah kesejahteraan apa bukan itu ya Pak? Maksudnya ya? Enggak, keseluruhannya itu keseluruhannya itu bisa di-cover dengan satu kata kesejahteraan karyawan sebenarnya. Oh, menurut saya sih coba Bu Frista masuk ke slide 13. Oke. Nah mungkin
saya menambahkan aja kan seperti di sini kalau misalkan jika perusahaan ingin menurunkan tingkat berat kecelakaan, otomatis kan tingkat keselamatan kerja ditambahkan seperti itu. Nah, hal ini akan menghasilkan beberapa kayak meningkatnya produktivitas saat karyawan tersebut merasa sejahtera, mungkin dia akan tambah terus-menerus produktivitasnya, seperti dia memunculkan suatu inovasi baru mengenai produk baru, atau salesnya apabila di bagian sales dia penjualan menambah, atau di bagian accounting dia membuat laporan lebih cepat, seperti itu sih. Lalu efisiensi dan kualitas kerja meningkat seperti itu. Lalu menurunnya biaya-biaya itu sih, dari 2 poin itu mungkin saya rasa bisa dibilang sejahtera sih seperti itu. Dan dari pribadi saya sendiri mungkin apabila memang sampai sekarang misalkan saya diberikan sebuah jaminan pekerjaan yang aman, serta diberikan asuransi tersebut, mungkin saya juga merasa sejahtera karena mungkin perusahaan juga melihat saya sebagai aset perusahaan yang perlu dijaga, seperti itu sih Pak. Mungkin sama sih dengan kesejahteraan. Itu mungkin dari saya, mungkin yang lain ingin menambahkan. Yang lain ya kalau ada silakan. Ya, maaf Prof, barusan ada interrupt urusan Silakan. ini. Mohon maaf sekali lagi. Jadi menurut saya izin menambahkan, apakah proteksi itu sama dengan menurut saya proteksi itu adalah komplement dari kesejahteraan. Kalau kesejahteraan utamanya adalah pada gaji atau salary dan tunjangan-tunjangan yang sifatnya diterima langsung secara mungkin secara cash gitu ya. Tapi proteksi ini sifatnya komplement atau melengkapi sebagai perlindungan agar karyawan ini selain mendapatkan penghasilan, dia juga mendapatkan jaminan jika sewaktu-waktu ya tadi ada kecelakaan, ada musibah, dia tidak perlu harus mengeluarkan savingnya atau pendapatan yang sudah dia peroleh untuk dihabiskan untuk merecover dari kesehatannya itu, tapi sudah ditunjang oleh perusahaan dalam bentuk proteksi yang diberikan ini. Kira-kira jawaban saya seperti itu, Prof. Jadi yang lebih luas kesejahteraan ya. Betul. Yang lainnya itu bagian dari Pak mau lanjutkan. Ini saya hanya itu aja nyocokkan pendapat. Terima kasih Pak Zul. Silakan dilanjut. Kalau ada acara ini ya silakan. Ada lagi dari kelompok 4 mau menambahkan? Kalau enggak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Bu Rahmawati belum ada suaranya ini nih Bu Rahmawati. Silakan Bu Rahmawati. Dan Pak Bong nih. Pengen turut meramaikan, tapi nggak tega. Enggak. Tapi ada Pak Edi ya Bu ya. Itu pembelajaran bersama Bu. Jadi siapa tahu silakan. pertanyaan yang tidak terpikirkan oleh kita bisa terwakili nanti. Enggak, sedikit aja dari slide pertama sampai terakhir tadi, saya nggak melihat membahas tentang tentang proteksi khususnya untuk pegawai outsourcing ya. Khususnya ya, maksudnya saya berbicara outsourcing maksudnya dalam kapasitas di lingkungan pemerintahan maksudnya. Kan sekarang tuh di lingkungan pemerintahan semua kan rata-rata tuh untuk honornya untuk cleaningnya dan lain-lainnya, OB dan lain-lain itu kan maupun tenaga administrasi yang non PNS itu kan rata-rata menggunakan pihak ketiga ya, tenaga outsourcing. Nah itu, sekarang kalau pegawai outsourcing kan tidak seluruh institusi yang udah menjalankan amanat undang-undang tenaga kerjaan ya, karena ada yang mengikut sertakan dengan asuransinya, ada juga yang kalau saya lihat ya kayaknya belum deh. Cuma kalau BPJS iya, tetapi yang rentan sekali kan untuk ketenaga kerjaannya. Kalau BPJS kadang-kadang juga nggak digunakan, maksudnya rata-rata kan pada nggak gunakan.
Sementara dipotong terus, uangnya harus dibayar terus setiap bulan. Sementara kalau tenaga kerjaan ini yang kayaknya belum seluruh, karena dari pemerintah sendiri belum menekankan, maksudnya menekankan untuk kepada seluruh pengguna tenaga outsourcing untuk menerapkan hal itu. Jadi saya lihat tadi nggak ngebahas tentang ini ya, tentang tenaga outsourcing, artinya nggak disinggung-singgung gitu. Sementara tenaga outsourcing itu banyak sekali di lingkungan institusi ataupun di lingkungan kantor, rata-rata sekarang semua menggunakan pihak ketiga sebagai sarana untuk meminimalisir resiko ya, katanya di pihak ketiga kan supaya menghemat biaya dan meminimalisir resiko. Tanggung jawab, kayak pengalihan tanggung jawab sebenarnya. Jadi usernya nggak terlalu pusing untuk ngurusin tenaga OB, security dan lain-lain, supir dan lain-lain, karena sudah di pihak ketiga kan, pengalihan tanggung jawab istilahnya. Ya mungkin dari kelompok 4 bisa pasti kalau untuk tenaga outsourcing bagaimana pengimplementasikan jaminan proteksi ini loh, proteksinya. Ini seperti apa sih yang untuk tenaga outsourcing, karena tadi nggak disinggung-singgung, sementara itu real tuh di lapangan banyak sekali tenaga outsourcing yang mungkin proteksinya nggak diperhatikan. Mungkin itu aja Pak sedikit dari saya. Baik, terima kasih Bu Rahmawati jauh-jauh dari Papua yang sudah memberikan tambahan pertanyaan dan topik diskusi kita. Jadi bagaimana penerapannya untuk tenaga kerja outsourcing? Tadi kok belum disinggung, apakah nggak tercover atau bagaimana? Jawabannya adalah secara otomatis itu tercover gitu ya. Cuma yang mengcover bukan perusahaan tempat dia bekerja, tapi perusahaan yang mengikat kontrak dia. Jadi kan kalau sering minggu lalu Prof. Entang sudah sampaikan ada 3 jenis profesi yang diperkenalkan outsourcing, keamanan, driver, satu lagi apa Prof? Security. Apa? Security. Cleaning service. Cleaning service ya. Ya, OB cleaning service. Security sama dengan keamanan, Bu. Itu bahasa Inggrisnya. Iya. Nah, mekanismenya kan misalkan security sebuah bank gitu kan. Ini kan outsourcing ya kan. Security ini kalau terjadi apa-apa siapa yang bertanggung jawab? Bukan banknya, tapi si perusahaan yang mengerjakannya. Dari mana biayanya? Nah, si perusahaan ini misalkan si Gagak Security atau apa nih di Bogor yang paling besar, Gagak Service Security gitu ya. Dia akan tanggung jawab terhadap si personelnya ini yang bertugas di Bank Mandiri misalkan itu. Dari mana? Ya dari nilai kontrak yang diperoleh dari Bank Mandiri. Jadi dalam kontrak ini sudah dihitung komponennya, gaji bulanannya berapa, sampai ke PPh-nya berapa, sampai margin dari perusahaan alih dayanya berapa persen. Kalau nggak salah itu 15% mereka dapat margin dari alih daya ini. Maka ditambahkan juga cover asuransi kecelakaan segala macam itu ada di situ diberikan termasuk gaji ke-13 kan. Sehingga jangankan ketika terjadi kecelakaan sampai THR pun ya, yang memberikan bukan Bank Mandiri atau nasabah Bank Mandiri, tapi dari si PT Gagak Security Service ini yang sudah mendapatkan pembayaran dari Bank Mandiri, di mana pembayarannya itu komponennya sudah termasuk dalamnya adalah untuk proteksi sebagai komplement dari kesejahteraan si security tersebut. Saya kira jawaban saya seperti itu, Bu Rahmawati. Bagaimana Bu Rahma? Ya, udah cukup. Maksudnya saya tadi soalnya nggak disinggung-singgung sih, maksudnya nggak disinggung-singgung untuk tenaga outsourcing-nya. Sementara itu kan jelas ya, maksudnya jelas di sekitar kita tenaga outsourcing itu ada, bagaimana proteksinya. Soalnya kan kalau kita membahas dapat tidaknya kan memang bukan ranahnya kita semua ya, maksudnya itu masing-masing kebijakan dari pihak perusahaan masing-masing. Jadi mungkin itu hanya tambahan dari saya aja Pak, maksudnya kenapa nggak disinggung dalam slide dari pertama sampai terakhir tadi. Ya makasih Pak Edi atas penjelasannya. Sama-sama. Pak Usul, monggo. Baik, jadi isu
proteksi dan kesejahteraan sumber daya ini jadi isu sensitif. Sering orang itu beranggapan bahwa karyawan itu kan pihak yang lemah, sementara perusahaan itu pihak yang lebih kuat. Jadi ketika mereka bisa bikin aturan baku, mau syukur, nggak mau ya udah nggak usah ngelamar. Itu yang dianggap akhirnya harus perusahaan memiliki kesadaran bahwa karyawan ini sesungguhnya kan aset dan jasanya juga besar, sehingga itu tadi proteksi dan perlindungan itu harus jadi satu bagian dalam pengelolaan SDM yang baik begitu. Ini makin sore makin menarik ini Pak Edi. Kita akan buka lagi kali ini 15 pertanyaan khusus buat Pak Edi. Ya, mungkin yang baru saja disampaikan Pak Zul itu benar Pak Zul. Jadi seringkali case-nya itu adalah perusahaan begitu superior, karyawan itu begitu lemahnya gitu ya, tak berdaya. Kasus yang terbaru adalah yang mungkin teman-teman juga dengar itu kasus PHK yang sekarang melanda di Garuda Indonesia kan, dan Sriwijaya Air itu ya. Ini saya nggak tahu kalau teman-teman dikaitkan dengan Omnibus Law seperti apa. Yang jelas opsi yang diberikan perusahaan kepada itu sangat-sangat pahit. Jadi ambil case yang Sriwijaya, Sriwijaya itu menawarkan ke karyawannya sampai dirumahkan dengan gaji hanya menerima 10% setiap bulan. Bayangkan itu dari gaji pokok. Hanya 10%, itu mungkin buat bayar listrik sama air udah selesai. Atau silakan ngambil pensiun dini, tapi hanya mendapatkan pesangon yang besarnya hanya 1-3 kali gaji. Ini kalau kita jadi karyawan Sriwijaya, mungkin kita juga sudah stres luar biasa kan. Dua-duanya itu simalakama. Bertahan ya, nggak bisa bertahan. Tapi kalau keluar juga hari gini tidak semudah itu move on ke tempat lain gitu kan. Nah ini contoh yang tadi Pak Zul sampaikan bahwa seringkali case-nya adalah perusahaan itu pandai mengakali. Harusnya yang terjadi kan perusahaan itu mem-PHK karyawan dan dia dikenakan ketentuan pesangon sesuai dengan ketentuan PHK kan, yang misalnya tidak sekecil itu, besar gitu kan. Tapi di sini diputar balik gitu. Jadi bukannya perusahaan yang PHK, tapi dibuat seolah-olah si karyawannya lah yang mengundurkan diri atau resign, sehingga perusahaan seakan-akan tuh bebas dari kewajiban memberikan pesangon gitu ya. Itu case yang saya nggak tahu harusnya seperti apa biar karyawan tidak terus-menerus lemah. Tapi mungkin kalau buat Pak Zul ya itu opsi yang bagus Pak Zul. Demikian teman-teman, barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Silakan untuk kelompok lain. Untuk teman-teman lain atau teman-teman lain juga boleh menambahkan kalau punya pengalaman begitu ya, untuk memperkaya diskusi kita pada sore hari ini. Pertanyaan juga boleh, silahkan. Yang nggak boleh itu kasbon. Ya, pinjam uang itu nggak boleh. Kalau ngasih pertanyaan doang boleh. Silakan yang lain. Ayo. Pak Bong belum ada suaranya loh ini Pak Bong. Pak Bong belum kuliah ini kalau gitu caranya. Saya takut nanti di sesi berikutnya ditanya Pak Edi. Ngeri. Ya, jadi tapi ini Pak Zul sambil nunggu ada pertanyaan lain gitu ya. Tapi ternyata Pak, tidak selamanya posisi perusahaan itu lebih superior daripada karyawan. Ada kalanya kembali. Perusahaan dibuat tidak berkutik menghadapi ulah penakalan pegawainya. Jadi ini contoh yang kebetulan pernah saya alami sendiri gitu. Jadi saya ceritanya punya usaha sampingan gitu ya, angkutan sawit gitu dengan truk gitu. Nah, suatu ketika dapat laporan truknya itu mengalami kecelakaan nabrak orang. Nah, kejadiannya itu bukan saat dia mengangkut kelapa sawit, bukan tugas, tapi truknya itu dibawa untuk nyeleweng, dipakai buat ngangkut pasir, rupanya setirnya itu bangun rumah gitu Pak. Nah, di saat dia menyeleweng itu, truknya kecelakaan, nabrak orang, orangnya mati Pak, bayangkan. Drivernya kabur. Siapa yang tanggung jawab? Pemilik kendaraan, pemilik usaha. Akhirnya mau nggak mau, saya yang harus datang untuk bertanggungjawabkan perbuatan yang bukan dilakukan oleh saya. Kita nggak tahu dalam konteks teori tadi itu ini seperti apa. Yang jelas
mau nggak mau ini harus diselesaikan. Kalau nggak harus ada yang masuk tahanan. Sehingga dalam hal ini posisi badan usaha itu dibuat tak berdaya. Jadi kita harus membayar jumlah denda untuk menyelesaikan masalah seperti ini. Ini contoh bahwa tidak selamanya juga itu karyawan lemah. Suatu ketika bisa juga karyawan enaknya bisa membuat perusahaan tak berkutik. Pengalaman aja. Oke. Kalau proteksi untuk tenaga kerja asing sama nggak ya? Nggak tahu, saya nggak pernah tanya sih. Pak Bung mungkin yang sekarang di perusahaan afiliasi di asing gimana Pak Bung? Ya. Kalau perusahaan asing sih yang saya tahu ada untuk karyawan-karyawan yang kayak apa sih bos-bos dari regionalnya yang bertugas di sini di Indonesia, mereka mendapatkan hak yang sama dengan yang kita dapatkan sih. Semuanya kayak apa? Cuma mereka kan jatuhnya jadi kayak karyawan kerja batas tertentu ya, dengan waktu tertentu gitu. Fasilitas yang didapat sama kok. Tetap ada proteksi kerjanya, semuanya setahu saya sama sih. Soalnya saya belum pernah lihat slip gajinya sih, Bu. Tapi potongannya banyak ya Pak Bong? Potongan apa dulu nih Bu Lydia? Baik, bagaimana teman-teman lainnya? Ada yang mau bertanya dan mau menambahkan? Atau kita minta pencerahan untuk me-wrap up dari Prof. Apa-apa saja yang barangkali kami ini salah, mungkin Prof. Memahaminya atau ada yang terlewat begitu. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan nih? Oke, kalau tidak ada, baik. Pak Zul, saya kira sudah bagus sekali diskusi ini hidup. Yang pertama, saya begitu mengikuti ini punya satu gambaran, misalnya tadi bahwa proteksi ini tergantung kepada responsibility dari pekerja. Konsep kita adalah antara pekerja dan pengusaha kan harus bekerja sama, saling menguntungkan. Karena kalau karyawannya sejahtera, diproteksi secara lengkap, secara sempurna, maka produktivitas akan meningkat, keuntungan perusahaan akan jauh lebih baik. Oleh karena proteksi harus dilaksanakan. Saya mulai dengan yang pertama tadi. Misalnya proteksi ini tergantung kepada responsibility. Tergambar di kepala saya adalah presiden dengan tukang kuli di terminal. Tukang kuli kan nggak ada proteksi sekali, sedangkan presiden ada paswal pres, pasukan pengawal presiden yang satu lengkap, ada dokter pribadi, ada dokter kepresidenan, ada pengawal, ada segala macam pencatatan dibandingkan dengan, jadi betul sekali bahwa responsibility dapat menentukan bentuk proteksi terhadap karyawan. Yang kedua tadi skill. Di perusahaan banyak terjadi saling bajak kalau ada orang-orang yang sangat pinter, sangat menguntungkan perusahaan, sehingga betul-betul harus diproteksi, jangan sampai anak buahnya dibajak. Saya kira betul sekali bahwa ini sangat bahwa skill, responsibility, working condition, bahkan di PNS, working condition itu untuk orang-orang yang ditempatkan di daerah terpencil pun ada proteksi khusus untuk mereka. Jadi ini sudah diberikan. Tadi saya teringat pada jawaban Ibu Liberty bahwa kalau dia karyawan melakukan pelanggaran kepada SOP atau tidak dan mendapat kecelakaan, maka pada umumnya perusahaan wajib memberikan jaminan santunan dan pembiayaan bagi
para karyawannya bahwa ini terjadi karena melanggar SOP, tinggal ditegur saja. Diperingatkan dengan sangat keras, diingatkan, wah jangan tambah. Tapi apapun kalau sudah terjadi, maka perusahaan berkewajiban untuk membiayai kecelakaan itu. Kecuali kalau macam Pak Edi tadi, karyawannya itu memang sengaja berbuat sesuatu sehingga Pak Edi yang jadi susah. Itu karyawannya udah, itu harus dapat peringatan yang sangat keras. Nah, dalam hal karyawan itu kerjasama, dalam peraturannya perusahaan tidak wajib memberikan pembiayaan. Kalau itu terjadi kemitraan, jadi tadi misalnya Gojek, maka kalau terjadi kecelakaan tidak wajib kecuali ada dalam perjanjiannya atau ada sesuatu kebijakan dari perusahaan. Itu sehingga kadang-kadang ada yang dinamakan kerohiman segala macam. Itu artinya tidak dalam peraturan tapi terketuk hatinya untuk membantu para karyawan sehingga karyawan menjadi sejahtera, menjadi sehat kembali, memberikan sumbangan pada perusahaan kalau dia sudah sembuh dari penyakit yang disebabkan oleh kecelakaan kerja. Jadi, tapi pada hakikatnya tidak wajib kalau itu hanya kemitraan, kecuali nanti ada dalam perjanjian dan segala macamnya. Kemudian asuransi saya kira sangat penting sekali. Misalnya kalau saya lihat orang-orang kebakaran, itu sampai sekarang itu belum ada. Di pegawai negeri itu belum ada khusus asuransi untuk pegawai kebakaran. Padahal itu risikonya sangat tinggi. Oleh karena itu asuransi sangat penting, termasuk tadi sampai santunan kepada orang yang pengangguran pun ada asuransi. Saya kira itu kalau itu dilakukan sangat baik sekali. Beberapa hal yang sudah dibahas, misalnya pensiunnya kan ada aturan pensiun bahwa orang itu di perusahaan barangkali 55, ada 58, makin tinggi ilmu biasanya physically dan mentally atau psychologically, makin tinggi orang itu kemampuan berpikirnya, mentalitasnya, biasanya umur pensiunnya makin tinggi. Misalnya di pegawai negeri ada yang 58, ada yang 60 guru-guru itu karena dia yang dibutuhkan bukan physically tapi mentally 60. Dosen misalnya 65, guru besar 70. Jadi makin tinggi, kemudian tergantung kepada aspek yang dilihat untuk menentukan pensiun. Di perusahaan barangkali 58, tentara itu 58, pada kadang-kadang tentara 58 tuh badannya masih physically masih oke, tetapi dianggap bahwa umur itu sudah ada waktunya untuk pensiun. Pensiun dari pekerjaannya, tapi bisa tidak pernah pensiun dari kehidupannya. Karena dia tetap bekerja lagi. Yang penting sekali lagi bahwa proteksi ini betul-betul untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, agar dengan mereka sejahtera, maka perusahaan pun akan sejahtera, akan dapat keuntungan, dan semuanya akan sejahtera. Yang terakhir tadi dari Ibu Vista, ada 2 strategi yang sangat penting. Strategi yang pertama ada strategi untuk meningkatkan produktivitas, dan yang kedua adalah strategi untuk mencegah. Ini saya kira sangat bagus sekali. 2 strategi. Yang pertama, mana tadi saya baca, yang strategi untuk meningkatkan kualitas kerja, dan yang kedua adalah strategi untuk pencegahan pengubahan perilaku. Jadi yang pertama sifatnya yang pertama ada kuratif dan yang kedua preventif. Sehingga dengan ini, kalau ini dilaksanakan, maka karyawan akan sejahtera, perusahaan akan untung, semua akan terjadi sinergis yang sangat tinggi antara. Oleh karena itu kembali
bahwa hubungan industrial antara karyawan dan pengusaha adalah hubungan yang harus harmonis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan dan perusahaan, sehingga setiap orang merasa puas dalam bekerja, kepuasan bekerja akan meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, terima kasih pada kelompok 4 yang hari ini sudah membahas tentang proteksi sumber daya manusia dengan baik dan dipimpin oleh Pak Zulfikar, sehingga diskusi ini menjadi matang, sehingga semua mendapat manfaat bagi kita semua. Awal ini menjadi sangat. Saya kira ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan? Ya, silakan. Saya mau menanya. Ya, masih ada. Prof. Ya, Prof. Ini terkait perubahan kebijakan perusahaan, Prof. Perubahan kebijakan karena post merger, Prof. Jadi saya contohkan kalau kondisi COVID sekarang ini kan otomatis banyak perusahaan yang secara tidak langsung merubah kebijakan yang normal menjadi lebih spesifik. Artinya kenapa saya sampaikan lebih spesifik? Karena seperti sekarang dampak COVID ya. Saya lihat dari beberapa industri yang saya contohkan adalah di industri perhotelan gitu, Bro. Nah, di industri perhotelan itu karena dampak COVID ini akhirnya kan banyak tamu yang memang nggak mau nginep di hotel gitu, Bro. Nah, sehingga income untuk si hotel sendiri itu sangat signifikan. Kasarannya jangankan untuk menggaji full karyawan, untuk menghidupkan biaya kos untuk seperti listrik dan sebagainya itu udah sangat bersyukur sekali gitu loh. Nah, apakah perubahan kebijakan yang seperti ini termasuk dalam satu kerjasama yang baik antara perusahaan dengan karyawan, ataukah memang ini perusahaan sudah keluar dari jalur yang memang ditetapkan, karena ternyata berdampaknya ini di beberapa industri perhotelan ya, Pak. Jadi kadang pemberian gaji itu bisa sampai 30%. Cuman skala kerjanya yang dikurangi, yang awalnya mungkin 1 bulan full, ini hanya seminggu mungkin dalam 1 bulan hanya 5 kali kerja, gitu, Prof. Itu yang jadi sharing kita, Prof. Mohon pencerahannya, Prof. Iya, saya kebetulan pernah berbicara dengan salah seorang manajer hotel besar di Jakarta. Dia mengatakan, Pantang, biasanya tingkat hunian kita itu mencapai 80 sampai 90% dari kapasitas yang ada. Tapi dalam masa COVID ini hanya tinggal paling tinggi sekitar 25%. Sehingga perusahaan tidak bisa membayar semua, sehingga mau tidak mau fasilitas dikurangi, layanan dikurangi, kegiatan dikurangi, sehingga mau tidak mau bahwa karyawan termasuk gajinya harus dikurangi, termasuk waktu kerjanya harus dikurangi. Tetapi mereka bilang bahwa ini setelah kami bicarakan dengan para karyawan dalam satu musyawarah, dan karena karyawan paham tentang situasi, maka mereka menerima keadaan ini dengan terbuka, dengan penuh keikhlasan. Jadi saya kira dalam keadaan post mayor ini semua orang harus dapat memahami, tetapi semua orang juga harus bisa menerima keadaan ini seperti apa adanya. Jadi tetapi jangan sampai ditentukan oleh sepihak, sebaiknya selalu dimusyawarahkan antara pengusaha dengan karyawan, bipartit, kalau perlu nanti mengundang teman-teman dari Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja sehingga menjadi tripartit, sehingga apapun yang terjadi tidak terjadi konflik tetapi saling memahami. Dan saya dengar di hotel, salah satu hotel yang di Jakarta itu mereka mendengar dengan sangat baik, dan sekarang itu dipakai tempatnya oleh para petugas kesehatan yang ada di DKI Jakarta, tinggal di sana, sehingga termasuk ada kegiatan-kegiatan sehingga menambah pekerjaan bagi karyawan hotel itu. Jadi sedikit-sedikit termasuk fasilitas segala macam, dapurnya segala macam. Dan saya tahu bahwa kita ini sekarang retail yang besar kan sudah ambruk karena mereka tidak bisa lagi melayani masyarakat, tidak ada barangnya,
masa tidak ada, kemudian yang datang tidak ada, customer-nya juga tidak ada, sehingga sekarang UMKM itu barangkali yang maju sekali. Saya kira itu. Jadi semuanya itu harus dibicarakan dan jangan diambil tindakan sepihak. Jadi memang dalam keadaan mayor, kebijakan bisa sangat berubah. Dan pemerintah pun sulit untuk memaksakan harus seperti ini karena situasinya semuanya dalam keadaan sangat terbatas. Saya kira itu yang saya tahu dan saya pernah bicara dengan salah seorang manajer hotel di Jakarta ini. Ya, saya kira itu pengalaman saya. Oke. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Nggak mau. Oke, saya kira kalau sudah cukup, ini sudah waktunya maghrib. Terima kasih. Pak Zul, kembali terima kasih. Dan silakan ditutup untuk pertemuan pada hari ini. Monggo. Baik, terima kasih banyak kepada Prof yang telah berkenan untuk memberikan waktu serta ilmu bagi kita semua pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ilmu ini akan menjadi jariah dan dibalas kebaikan. Amin. Dan semoga kita semua menyerap apa yang kita pelajari pada hari ini. Dan untuk kelompok yang tadi telah mempresentasi, kita ucapkan terima kasih telah membantu kita semua yang saat ini mempelajari MSDM untuk memudahkan kita memahami materi-materi dan konsep terkait pengelolaan SDM khususnya di proteksi sumber daya manusia. Dan ini juga saya selaku moderator menutup acara pagi ini, yaitu presentasi tugas kelompok MSDM. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga kemudahan dalam memahami dan menjadi orang yang lebih baik. Demikian dari saya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa minggu depan adalah kelompok 5 Pak Suryanto, Ervina Saputri, Wahyu Irianti, dan Agret Valenda Putra untuk bicara tentang harapan karyawan dan strategi perusahaan. Jadi tolong nanti satu hari Jumat dikirim ke hasil kerjanya pada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, terima kasih, Prof. Ayo.